Terima kasih yang telah mengklik video ini dan tonton sampai habis, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya. Kita lanjut lagi alur cerita Dragon Ball Super Ars Tournament of Power Part yang ke-8 guys. Dan akhirnya sesuai peraturan alam semesta ke-9 pun akhirnya dihancurkan total karena sudah gugur semuanya guys, kecuali malaikatnya. Di akhir pertarungan semuanya pun melihatnya dan merasa takut karena melihat sendiri kekejaman Zeno sama yang memusnahkan alam semesta ke-9. Di sisi lain Frieza yang melihatnya pun berangan-angan untuk menandingi kekuatan Zeno suatu hari kelak. Di sisi lain juga Android 17 dan 18 pun berdiskusi tentang strategi mereka, bahwa mereka adalah Android yang hebat dan harus bertahan sampai akhir pertarungan karena diungguli stamina tak terbatas. Di atas Zeno pun bertanya kenapa pertarungannya berhenti. Namun di sini si Daishinkan pun mengatakan pertarungan akan segera dilanjutkan kembali. Pertarungan pun dilanjut di mana Vegeta berhadapan dengan Universe 6, Magenta dan Potamo. Di sini Vegeta pun dikeroyok oleh dua orang gendut ini. Di sisi lain Krillin diserang dengan laser cendol dapat, namun tiba-tiba Gohan pun datang menghancurkan bola laser, dan ternyata itu adalah serangan dari ayam geprek Universe 10. Di sisi lain Android 18 berhadapan dengan Universe 4, ya itu adalah sosok serigala. Di sini serigalanya pun terpental jauh dan hampir kalah, dan ternyata itu adalah rencana liciknya. Di sini Android 18 diserang balik, hampir jatuh guys. Nomor 18 yang hampir jatuh diselamatkan oleh Krillin yang gercep guys menyelamatkan istrinya. Dengan kerjasama sebagai suami istri akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan serigala laknak tersebut guys dan tumbang. Di saat Krillin senyum melepas dan senang, tiba-tiba Krillin diserang oleh Universe 4, yaitu adalah petarung temannya serigala. Setelahnya Krillin langsung menggunakan Taioken, namun ternyata tidak mempan dikarenakan ia tidak bisa melihat atau buta. Krillin pun menyimpulkan kalau dia buta berarti dia bisa merasakan penciumannya. Dengan kata lain di sini Krillin ingin menghancurkan penciumannya dengan melempar sepatu busuknya agar penciumannya pun terganggu, dan pada akhirnya Krillin pun berhasil mengalahkannya dengan laser cendol dawet. Untuk kedua kalinya Krillin pun berhasil mengalahkannya dan merasa senang, namun tiba-tiba Frost pun datang dan menghancurkan Krillin sampai keluar arena. Karena kelengahannya itulah Krillin dimarah-marahi oleh Beerus. Sementara itu Piccolo dan kakek kura-kura masih bertahan di atas arena. Kita beralih lagi ke pertarungan Vegeta melawan Potamo, dan tak lama kemudian di sini Champa pun datang menemui Vegeta ingin bertarung melawannya. Dan kita pindah lagi ke Kale yang sedang dikeroyok oleh petarung dari universe lain. Di sini Kale dibuat samsak tinju oleh dua orang sekaligus guys yang badannya begitu besar seperti Titan. Di sini Kale pun dibuat tak berdaya dan hampir dilempar jatuh. Namun di sini kembarannya pun datang untuk menolongnya, yaitu Kefla. Sontak Kefla yang melihatnya pun marah dan berubah menjadi Super Saiyan untuk menghancurkan mereka berdua dari keluar arenanya. Sementara itu Kefla dan Kale yang bertarung dan melihat Goku bertarung dengan sangat mudah menghancurkan universe lain. Di sini Kefla dan Kale pun mencoba bertarung dengan Goku. Di sini Goku juga menyuruh Kel untuk berubah menjadi Super Saiyan legendaris, namun dia tidak bisa. Dan alhasil di sini Kefla pun yang melawan Son Goku. Dan di sini Goku mencoba mengajari tahapan dari Super Saiyan. Dari Super Saiyan 2 Kefla pun sudah bisa mengaktifkannya, dan setelah itu Goku pun menyuruhnya bertarung melawan dirinya. Meskipun mereka berdua menggunakan Super Saiyan 2, namun Goku sedikit lebih diunggulkan karena pengalaman bertarungnya. Melihat Kefla yang sedang bertarung dengan Goku, di sini Kale mencoba menyerangnya, namun di sini malah mengganggu Son Goku dan Kefla.
Melihat itu dia sedih meratapi nasibnya dan teringat karena dia masih tidak berguna. Dia pun pasrah dan menangis. Namun tak disangka kesedihan dan amarahnya memuncak dan mengakibatkan aura Super Saiyan-nya muncul. Tidak lain adalah Super Saiyan berwarna hijau atau kita sebut sebagai Super Saiyan legendary seperti milik sang dewa kita, Broly. Bagi kita yang tahu itu adalah kekuatan Super Saiyan legendary menyuruh Goku untuk berhati-hati dengan Kale. Dan akhirnya Goku pun meladeni Super Saiyan legendary milik Kale. Di sini Goku dibuat kewalahan dengan kekuatan Super Saiyan legendary milik Kale guys, yang kuat seperti Broly. Merasa terpojok, Goku langsung berubah menjadi Super Saiyan Blue lalu menembakkan laser cendol dawetnya menggunakan Kamehameha. Namun dengan mudahnya Kale menangkis Kamehameha Son Goku dengan auranya saja guys yang sangatlah besar. Di sini Goku pun dibuat tak berdaya dan dicekik. Kale yang baru pertama kali menggunakan Super Saiyan legendarinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia pun membabi buta menyerang sana sini semua orang guys. Yang pada akhirnya salah satu dari petarung Universe 11 mengikatnya. Namun di sini Kale terlalu kuat, dia bisa melepaskannya. Dan pada akhirnya Jiren pun turun tangan sendiri. Di sini Jiren meng-KO Kale dengan satu kali pukulannya. Sungguh kekuatan yang sangat besar. Super Saiyan legendary tumbang dengan satu kali pukulan dari botak Jiren guys. Dan Kefla pun membawa kabur saudaranya ke tempat yang lebih aman guys. Goku yang sudah lihat kekuatan Jiren ingin mencoba melawannya, namun dihentikan oleh Toppo dengan serangan cendol dawet kepada Son Goku. Di sini Jiren dan Toppo pun pergi dan menghilang dulu. Di sini Toppo menyuruh anak buahnya yang sangat banyak untuk mengeroyok Kefla, Kale, dan Son Goku. Dan kelima pasukan itu dipimpin oleh sang jenderal guys. Sementara itu kakek Kuro-Kura berhasil mengeliminasi petarung dari universe lain dan semuanya pun berkumpul kembali. Tenshinhan, Gohan, bahkan Piccolo juga ikut berkumpul guys. Di sisi lain Frieza pun mengeliminasi petarung lain guys. Kita kembali ke pertarungan Goku. Di sini Goku dikeroyok dua orang petarung kuat dari Jiren. Yang satu bisa menambahkan kekuatan berat badannya, yang satu juga bisa mengeluarkan tornado yang sangat besar. Sementara itu Kefla dan Kale melawan kadal guru yang sangatlah kuat. Dan dahsyatnya lagi kekuatannya mampu menciptakan laser cendol dawet begitu banyaknya dan dialiri listrik guys. Kefla pun diserang tanpa ampun. Di sini Kale yang melihatnya pun hanya bisa menangis dan pasrah. Kale yang ingin menolongnya dihadang petarung universe 11 lainnya. Namun di sisi lain Android 18 dan 17 muncul menolong Son Goku. Di sisi lain Kefla pun sudah pasrah karena tidak bisa mengalahkan petarung elit milik Jiren. Kale yang merasa sedih tidak bisa menolong saudaranya, tiba-tiba amarahnya pun muncul dan meledak. Dan alhasil berubahlah menjadi Super Saiyan legendary yang sangat normal dan bisa mengendalikan tubuhnya agar tidak menjadi gemuk lagi guys. Dan pada akhirnya Kefla dan Kale pun berhasil mengalahkan petarung elit milik Jiren guys dengan adu laser cendol dawetnya. Kefla pun di atas angin karena sudah bisa mengendalikan Super Saiyan legendarinya dengan sangat mudah menembakkan laser cendol dawet yang mampu menghancurkan semua petarung elit milik Jiren dan terhempas keluar. Kale yang sudah banyak mengeluarkan kekuatan besar, Kale pun tumbang. Di sini Kefla pun membawa pergi. Goku pun membiarkan mereka lolos karena Goku ingin bertarung lagi dengan mereka berdua. Tiba-tiba muncul tiga gadis dari universe kedua yang berpose seperti Sailor Moon. Namun sebelum kelar berpose, di sini Android 17 pun menembaknya yang membuat mereka pun marah dan Toppo pun ikut marah. Mereka pun menganggap Android 17 tidak sopan karena mengganggu posenya. Dan Android 17 pun nurut saja. Goku dan Android 17 pun melihat semua pose dari tiga Sailor Moon KW guys. Dan akhirnya perubahannya pun sudah kelar guys. Kita sebutnya si merah, si biru, dan si kuning agar tidak pusing guys. Di sini si merah langsung memaknakan cinta kepada semua
orang yang jika mengenainya akan merasakan jatuh cinta dan terpukau. Karena hal itu, Goku dan kawan-kawan sangat khawatir kepada kakek kura-kura yang mata keranjang. Bisa jadi dia terpengaruh akan panah cintanya si Merah. Lalu di sini si Merah mencoba menyerang Vegeta dengan panah cintanya, namun Vegeta mampu menolak panah cintanya yang begitu nafsu. Di sini Vegeta berpikir-pikir dia tidak mau terkena panah cinta yang sangatlah besar, yang pada akhirnya panah cintanya meleset dan mengenai universe lain. Sementara itu Goku diserang si kuning yang tendangannya begitu jauh dan sangatlah brutal. Di sisi lain Android 17 berhadapan dengan si biru yang mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Namun dengan mudahnya Android 17 mampu menghindarinya dan mencoba menendang sampai keluar arena. Di saat si biru ingin keluar arena, tiba-tiba ditolong oleh universe 2 lainnya. Keduanya mulai menyerang Android 17, namun Android 17 yang terlalu kuat buat mereka berdua. Di sini Android 17 mengalahkan si burung yang telah menyelamatkan si biru. Si biru yang melihatnya pun langsung menyerang Android 17 dan mengatakan Android 17 sangatlah jahat kepada perempuan yang sangat cantik. Namun tanpa basa-basi Android 17 mampu mengalahkan si biru juga keluar arena guys dengan berpose cool. Melihat si biru kalah dan menangis, di sini si Merah marah besar kepada Android 17 dan Son Goku. Di saat si Merah ingin balas dendam, anggota lainnya pun muncul dengan kekuatan Sun Kanido seperti Son Goku, yaitu bangsa Yadrat. Di sisi lain Goku berhasil mengalahkan si kuning. Di sisi lain Gohan dan Piccolo berhadapan dengan Botamo dari Universe 6. Gohan yang mengajar bertubi-tubi Botamo tidak terasa apa-apa karena Botamo mampu menyerap semua pukulan dari Son Gohan. Sehingga Botamo mengejek Gohan karena serangannya sia-sia saja. Namun Gohan terus memukulinya. Namun sedikit demi sedikit kaki Botamo pun terangkat, yang dimana Botamo ini tidak kuat akan keseimbangan tubuhnya yang begitu besar, dan Gohan terus memukulinya sampai ke tepi arena. Di sini Gohan dengan serangan terakhirnya berhasil menghancurkan Botamo. Sebelum itu terjadi, di sini Gohan mengatakan, "Dasar sombong kau Botamo gendut, orang sombong tak pantas berhadapan dengan Ego." Setelahnya Gohan dan Piccolo berhasil mengalahkan sisa 2 orang dari Universe 10. Piccolo dengan mudah mengalahkan si rambut merah dari Universe 10 dengan bakso kuningnya. Sementara di sisi lain Gohan bertarung dengan si rambut putih dengan pertarungan yang sangat panjang dan epik. Dengan sangat mudahnya Gohan menggunakan Kamehameha dan berhasil mengeluarkan mereka berdua. Dan dengan kata lain Universe 10 pun musnah karena petarungnya pun sudah wild out. Dan itulah alur cerita dari Dragon Ball Super part yang ke-8 guys. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Terima kasih yang telah mengklik video ini dan menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share.